Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 yang mana di sini temanya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Ya, selama ini ya yang Ibu laksanakan dalam menangani kasus-kasus dilema etika, itu Ibu dilihat dulu dari apa namanya itu, sisi ini positifnya ya, yang ini misalkan ini begini, terus yang ini, jadi dipertimbangkan mana yang lebih penting, mana yang lebih baik gitu. Ya, jadi tidak langsung memutuskan ya Bu ya, tidak dilihat dulu, dikaji dulu, kemudian kadang suka saya pertimbangkan dengan guru-guru, didiskusikan gitu istilahnya gitu. Nah, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama-tama ya dilihat dulu nilai-nilai itu mana yang lebih penting sekali, mana yang lebih urgen itu. Setelah menurut Ibu, oh ini yang paling urgen, kemudian Ibu tidak langsung memutus harus ini, tapi Ibu selalu konfirmasikan dulu dengan guru-guru yang ada di sini. Jadi langsung didiskusikan Ibu ya, langsung didiskusikan untuk mendapatkan keputusan. Nah, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah? Pertama-tama langkah yang Ibu lakukan ya dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah itu, yang pertama dilihat dulu nilai-nilai kasusnya itu seperti apa, bagaimana. Sesudah itu terus Ibu itu mencari tahu apakah benar si kasus ini. Ya, jadi tidak langsung ininya, setelah apa itu kasusnya dilihat dulu kasusnya, dipertimbangkan dulu, terus apakah ini sangat menyimpang atau tidaknya, yaitu terus dicari fakta-faktanya, betul tidak ini kasusnya. Nah, setelah itu baru selalu gitu saya diskusikan dulu bisa dengan guru kelas, bisa dengan ada guru-guru yang bisa untuk diajak diskusi yang untuk mencari solusi. Nah, setelah itu baru diambil keputusan. Dalam mengambil keputusan juga tidak selalu saya selalu mempertimbangkan dulu dari hasil diskusi. Kalau dari hasil diskusi itu sesuai dengan yang sejalan dengan saya gitu ya, akhirnya diambil ya keputusan terbaik ya, diambil supaya supaya dapat hasil yang terbaik juga ya. Hasil terbaik. Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap Ibu paling efektif dalam pengambilan kasus-kasus itu ya nih, yang pertama itu dilihat dari rasa keadilan, tapi di samping itu ada rasa kasihannya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu dilihat dari kebenarannya,
juga kesetiaannya, antara kebenaran dan kesetiaan gitu. Iya. Ya, terus yang ketiga itu dilihat waktunya, jangka pendek, bisa juga jangka pendek. Ini keputusannya kasus ini memerlukan jangka pendek atau jangka panjang begitu. Betul. Jadi Ibu lebih mengacu kepada paradigma pengambilan keputusan ya Bu ya. Iya. Nah sekarang hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya seperti tadi juga ya, dan mengambil keputusan. Di satu sisi si ini menyalahi ya, Menyalahi aturan. iya menyalahi aturan. Tapi di sisi lain saya merasa kasihan dengan pertimbangan, banyak pertimbangan gitu ya, banyak pertimbangan. Oh iya karena ini begini, karena ini begini terus intinya gitu. Apakah ada yang lain Bu? Selain itu apa ya? Kita kan dilihat dari kasusnya itu ya, seperti tadi juga dalam paradigma keputusan itu, apakah kasus ini memerlukan waktunya yang lama atau sebenarnya. Jadi saya analisis dulu bagaimana kasus itu memerlukan suatu solusi mungkin solusinya ya. Iya. Baik. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk itu penjadwalan tidak ya. Jadi langsung. Jadi mohon sesuai dengan pas begitu ada kasus terus ditangani, ditindaklanjuti. Ya, jadi langsung Ibu ya, tidak mohon. Jadi tidak ada jadwal tertentu, jadi spontan gitu sesuai dengan terjadinya kasus. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk mengambil keputusan saya tidak langsung mengambil keputusan di tempat ya. Karena itu saya dikaji dulu, dinilai dulu, dipertimbangkan dulu. Setelah saya mendapatkan satu jawaban, oh kasus ini harusnya seperti ini, itu pun tidak langsung saya ditindaklanjuti, tapi saya seperti biasa karena saya itu punya timnya di sekolah, jadi saya didiskusikan dulu bersama guru-guru mengenai kasus itu. Setelah itu merembuk, barulah ada suatu keputusan baru, kasus itu dilaksanakan seperti yang hasil dari musyawarah itu. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah di sekolah di sini karena kebetulan ada seorang guru penggerak, sehingga dia itu sangat membantu sekali dalam bisa dipakai untuk berdiskusi sama saya, bisa untuk sharing, untuk dalam menyelesaikan kasus-kasus itu. Kadang saya suka begini gimana, dia itu suka memberikan masukan-masukan yang sangat positif, yang jelas sangat membantu dalam saya memecahkan kasus-kasus itu. Nah, Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman Ibu yang dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak boleh terburu-buru, tapi harus dikaji dulu, dilihat dulu, dicari dulu fakta-faktanya. Terus setelah mendapatkan itu juga pun tidak langsung tapi harus didiskusikan dulu, karena di sini ada tim di sekolah itu, guru-gurunya sangat hebat-hebat. Kebetulan di sekolah ini juga ada seorang guru penggerak yang beliau itu sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan apabila saya mengalami kebingungan dalam menyelesaikan kasus itu, dalam mengambil keputusannya itu. Terima kasih Ibu waktunya. Saya jujur banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya pelajari dari Ibu, dari pengalaman Ibu. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Selamat siang Ibu Yani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukurillah. Pada siang ini kita bisa ketemu dan wawancara ya, Iya. kita wawancara. Nah, Ibu, saya di sini bertugas melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus-kasus masalah keetika dan kemoral itu emang masalahnya banyak ya. Ya dari pihak sekolah itu ya kasusnya banyak. Misalkan contohnya seperti kasus guru Ya. yang terlambat sekolah. Terus kasusnya itu kebanyakan yang sebentar lagi nih. Ya. Kita kan persiapan mau masuk ke SD. Nah, kebetulan di sekolah Bu Yani ini kasusnya itu dilema atau orang tua yang mempersiapkan siswanya ingin masuk ke SD. Terutama kasusnya itu apakah anaknya udah siap belum untuk masuk SD, karena kita sekitar 3 bulan lagi masuk ke SD. Nah, itu jadi selama ini dilema orang tua itu banyaklah beberapa ya, terutama ke wali kelasnya itu masalah-masalahnya. Jadi dalam setiap kelas itu adalah beberapa siswa yang anaknya belum siap, anaknya udah bagus, itu dilema juga kan buat sekolah dan orang tua. Nah itu ya terutama yang lagi masalah ini ya Bu Yani yang persiapan mau ke SD itu gitu kasusnya. Iya, baik Ibu. Jadi untuk identifikasinya, jadi Ibu mengkategorikan ya mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini dalam kasus-kasus untuk sama-sama benar kepentingan itu ya kita harus ada obrolan juga ya, untuk pengambilan keputusan tidak memutuskan masalahnya apa dulu nih ya. Contohnya seperti yang tadi kita intinya itu yang mau ke SD ya, kita keputusannya itu tidak harus memutuskan Bu Yani harus gini, kita ngobrol dulu dengan wali kelasnya. Misalkan yang datang itu orang siswa siapa gitu, nanti itu kebanyakan guru ngobrol dengan Bu Yani. Bu Yani ini gimana, mamahnya Andi misalkan contohnya, mamanya Andi ini dilemanya ini anaknya belum siap kayak gimana. Jadi kita itu tidak memutuskan sendiri gitu, jadi kita ngobrol dengan wali kelasnya, gimana di kelasnya kayak gimana. Terus kita tidak menyelesaikan sendiri, dilihat dulu perkembangan anaknya. Nah itu untuk memutuskan itu tidak saklek lah, tidak langsung gitu. Betul-betul kita cari solusinya gitu. Karena kita ada beberapa 3 bulan lagi itu kita biasanya gitu 3 bulan mau ke SD itu kita suka ada evaluasi lah perkembangan anak. Nah, suka muncul orang tua yang ke wali kelas langsung, ketakutannya ada gitu. Nah, sekarang Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau selama ini kita lihat dulu perkembangan anaknya, langkah-langkahnya. Yang kedua kita ngobrol dengan wali kelasnya, di kelasnya gimana, terus perkembangan anaknya gimana. Kalau dalam kelas itu kan biasanya anak ada berapa siswa, kan semua itu tidak semuanya sama kan. Betul. Ada beberapa yang ada beberapa anak siswa yang yang harus benar-benar bermasalah, terus anak ini tuh harus benar-benar diperhatikan. Ya langkah-langkahnya kita ngobrol dengan wali kelasnya juga insya Allah kan kita selalu habis selesai belajar itu kita suka ada ngobrol di kelas itu, atau enggak di kantor kita kan ada 2 jam kita itu kasus anak-anak yang itu tuh suka ngobrol kita insya Allah. Nah itu kesempatan gitu untuk perkembangan untuk ke anak maupun di sekolah juga harus lebih berkembang lagi. Nah akhirnya kita keputusan dari wali kelas itu ngobrol,
ya udah kita ajak ngobrol orang tuanya. Nah, itu langkah selanjutnya gitu. Iya, kalau di sekolah kami. Iya, jadi Ya. ada itu ya Bu ya, tidak hanya langsung Langsung ambil keputusan enggak. ya, Jadi itu. diberi waktu kita ngobrol, diberi waktu gimana nih menyelesaikan. Jadi biar enak kan. Jadi semacam enak, refleksi ya, iya, Bu, seperti itu. enak ke orang tua, dari pihak sekolah juga kita. Oh, kalau ada keputusan bersama kan jadi enak. Iya, iya. Nah, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi tuh yang evaluasi bukan ini. Nah, ya itu dah. Satu, rencana tindak lanjutnya untuk memutuskan ke anak itu tidak langsung kan ya. Tidak langsung kita harus ya udah anak ini ke SD-in aja, enggak kan. Dilemanya dari situ kita ada waktu 2 bulan itu kita perkembangan pembelajaran anak di sekolah itu kita itu dilihat sama wali kelasnya, yang anak yang mau siap ke SD tapi kalau kata wali kelasnya belum siap, ya itu pembelajarannya kita masih ada waktu untuk diulang-ulang Ya. dan kita harus banyak berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Jadi kan tidak selalu memutuskan di sekolah kan. Iya, bisa Orang tua harus ada kerjasamanya, ikut andil ikut ya. adil. Apalagi zaman sekarang kan ya pembelajaran kan harus lebih ditingkatkan lagi. Nah itu jadi kita benar-benar harus ada komunikasi lah. Iya. Kalau di sekolahan kami itu kita ada buku itu wali kelas, buku apa sih, penghubung. Buku penghubung. Oh, Nah, iya. kalau di TK itu buku penghubungnya itu benar-benar kayak per hari kayak gitu teh. Anak ini kan kalau usia TK mah kan beda-beda. Jadi kita perkembangannya. Evaluasi untuk perkembangan anak ya. dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan nanti lihat. Kalau dalam sebulan dalam sehari 2 hari anak tidak ada perkembangan itu bahan evaluasi juga pihak sekolah. Bagus sekali ya Bu ya. Nah Ibu, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya yang pertama harus ada apa? Tadi tuh tantangannya itu kita berkomunikasi ya. Iya, harus ada berkomunikasi. Kalau tidak ada berkomunikasi yang baik antara wali kelas, kepala sekolah dan pihak orang tua, itu nanti tantangannya jadi ke si anak tidak ada perkembangan. Jadi seolah-olah udah jadi pihak sekolah juga jangan ya udah nggak bisa kan kayak gitu. Jadi itu kan karena namanya anak udah dititipin di sekolah itu ya udah tanggung jawab sekolah kan. Iya. Tanggung jawab sekolah, tapi tetap tantangannya itu kita harus ada berkomunikasi dengan orang tua. Tapi orang tuanya juga harus ada berkomunikasi gitu. Jadi gimana kembaliin ke orang tuanya. Nah itulah tantangan sekolah. Jadi namanya di rumah orang tua, anak yang mendidik orang tua, di sekolah kita, tapi tetap kita harus tanggung jawab gitu ke hasil pembelajaran si anak gitu. Nah, apakah ada lagi Bu tantangannya selain komunikasi? Apa ya tantangannya itu? Jadi hasil keputusan. Iya. Nah, hasil keputusan itu tidak bisa memutuskan kita sendiri. Kalau kita biar enak dari pihak sekolah, dari pihak orang tua untuk penyelesaian ini tuh ya udah, tapi udah itu kita juga kita ada komunikasi biar dari pihak sekolah enak, ke orang tua juga enak. Ya untuk kayak kedua pihak itu ada apa? Ada kerjasamanya dan enak gitulah. Meskipun dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah kayaknya ini belum siap nih anak ini, tapi kan kita kembaliin lagi, kita bersama. Nah itu keputusan bersama yang enak. Nah itu. Iya. Nah sekarang Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya kalau jadwal, kalau kasusnya itu hari itu. Ya, jadi kalau ada kasus hari itu
kita tidak dinanti-nanti. Iya, Ya betul. harus ada keputusan kan. Nggak maju-maju dong sekolahnya. Iya betul. Kalau masalah ditunda-tunda ya, Ditunda-tunda kan semakin semakin banyak, semakin bertumpuk masalahnya. Jadi selama ini insya Allah untuk kasus hari itu yang harus diselesaikan ya kita selesaikan, kecuali kasusnya memerlukan waktu yang panjang. Kasusnya lihat dulu kasusnya sih. Iya. Kalau hal-hal yang sedikit yang harus diselesaikan hari itu kita harus diselesaikan karena itu untuk perkembangan sekolah juga sih. Iya betul. Nah sekarang Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk kasus-kasus gimana kasusnya ya? Iya. Kalau kasusnya kita bisa menyelesaikan sendiri dulu misalkan. Iya. Enggak kasusnya enggak parah-parah, kita bisa. Kalau selama ini wali kelas punya kasus emang suka ngobrol sih, Bu ada kasus gini, itu bisa diselesaikan dulu sendiri enggak Bu Yani gitu ya, Bu Yani. Karena kalau menurut Bu Yani itu kan bisa diselesaikan gitu. Iya, jadi nggak masalah Iya, gitu. biar guru juga punya apa sih, punya aku bisa. Nah iya, gitu, iya, aku masalah. bisa. Apa dulu masalahnya? Gitu kalau Bu Yani. Kalau masalahnya itu menyangkut yang berat, kalau apa ya Bu Yani kita ngobrol dulu bersama, kita selesaikan kayak gini-gini. Nah gitu. Kalau kasusnya itu berat sekali ya kita ada yayasan gitu ya, kita ngobrol dengan pengawas dulu. Pengawas Alhamdulillah ada ya. pengawas, kita ngobrol dengan pengawas, terus dari pihak pengawas ya kita ngobrol dengan yayasan kalau kasusnya sampai parah. Alhamdulillah sih selama ini Bu Yani inti dulu ke wali kelas dulu bisa. Kalau kasusnya itu dari pihak sedikit lah, iya. kita guru belajar lah gitu. Bu Yani suka gitu kalau ke guru biar dia bisa menyelesaikan, Bu Yani belakangnya. Iya jadi tapi Intinya yang ngebantu itu guru ya, dan guru, Bu Yani juga ya. pengawas dan kepala sekolah dan kalau ini dari yayasan yayasan ya. gitu. Nah Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau Bu Yani selama mengajar dan di sekolah itu kita harus bijaksana. Iya. Jadi bijaksana itu ke guru, ya ke orang tua, ya ke sekolah kan. Kalau sekolah, kalau kita tidak bijaksana nggak akan maju gitu. Jadi emang harus ada kerjasamanya antara guru, kepala sekolah, pengawas dan yayasan. Nah itu Bu Yani selama ini. Terus kita harus adil juga. Jadi adil di sini kita tidak lihat wah guru ini bagus, guru ini gini, enggak. Jadi Bu Yani selalu memacu kepada guru yang kurang kayak di pelatihan gitu. Bu Yani suka gantian wajib. Jadi semuanya semua bergilir. Ya. Sekolah itu maju bukan Bu Yani yang memajukan tapi kerjasama dengan guru. Betul. Jadi harus timnya solid. Nah itu. Jadi betul. kita itu sesuatu yang maju itu kembaliin dari kita sendiri. Jadi kita juga jangan egois. Iya. Saya kepala sekolahnya harus gini enggak. Jadi ya gurunya juga. Kalau Bu Yani ke gurunya dulu kalau ada coba. Nah itu jadi guru juga jangan terlalu sama kita ditekan enggak. Jadi biar muncul lah. Iya, ide-idenya apa. Terinspirasi gitu. Ya untuk pengembangan diri gurunya. Insya Allah. Ya baik Ibu, terima kasih atas wawancara ini. Sama-sama. Saya juga semakin paham bagaimana saya bisa menerapkan dan mengambil pelajaran dari yang Ibu sampaikan ya selaku sebagai kepala sekolah tentang dilema pengambil keputusan. Iya. Nah Ibu baik, terima kasih sama-sama. Atas mudah-mudahan ya dari Bu Yani juga mohon maaf tapi ada kekurangannya ya. Sama-sama belajar. Ya, ya, Mangga. Iya.